Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 16 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menurut hukum, sebab itu mendatangkan sukacita. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 16 November, adalah kenikmatan di dalam hukum, karena penurutan mendatangkan sukacita. Ayat Alkitab, Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 174. Betapa Allah adalah Allah kita. Dia memerintah kerajaannya dengan tekun dan penuh perhatian. Dan Dia telah membangun pagar 10 hukum pada umat-Nya untuk melindungi mereka dari akibat pelanggaran. Dengan mewajibkan ketaatan pada hukum kerajaannya, Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan kegembiraan kepada umat-Nya. Dia mengajari mereka bahwa kesempurnaan karakter yang Dia perlukan hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Counsels to Parents, Teacher, and Student, halaman 454. Di mana tidak hanya ada sebuah kepercayaan di dalam firman Allah, tetapi sebuah penyerahan kehendak kepadanya, di mana hati diserahkan kepadanya, kasih sayang tertuju kepadanya,
Disitulah iman. Iman yang bekerja karena kasih dan menyucikan jiwa. Melalui iman ini, hati diperbaharui menurut gambar Allah. Dan hati yang dalam keadaannya belum diperbaharui tidak tunduk kepada hukum Allah. Bahkan tidak dapat tunduk pada hukum Allah. Kini, bersukacita dalam perintah-perintah suci itu sambil berseru bersama pemazmur. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Step to Christ halaman 63. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. 10 hukum Allah adalah pagar yang melindungi kita, dan dengan menuruti hukum Allah, sukacita menjadi bagian kita. Tetapi, apakah kita dapat menuruti perintah Allah dengan kekuatan kita? Roh Nubuat menjawab dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 293 paragraf 2. Kristus tahu bahwa tidak seorang pun dapat menaati hukum dengan kekuatannya sendiri. Oleh karenanya, Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 253 paragraf 4 berbunyi, Kristus datang ke dunia, mengambil kemanusiaan dan berdiri sebagai wakil manusia untuk menunjukkan dalam pertentangan dengan setan bahwa manusia, sebagaimana Allah menciptakannya, terhubung dengan Bapa dan Anak, dapat mematuhi setiap persyaratan ilahi. Berbicara melalui hambanya, dia menyatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ini adalah suatu kebenaran penting bagi kita, bahwa untuk kita dapat menuruti perintah-perintah Allah yang tidak berat, maka kita harus terhubung dengan Bapa dan Anaknya. Bagaimana caranya untuk terhubung dengan Bapa? Sudah pasti melalui Anaknya. Karena hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya yang tunggal. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 14 Juli tahun 1910 paragraf 6 berbunyi, semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Artinya, penurutan itu bukan dari diri kita, tetapi karena pekerjaan Kristus dalam hati kita. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan, dan jika kita menyetujuinya, Dia akan mengidentifikasikan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita, menyatukan hati dan pikiran kita agar selaras dengan kehendak-Nya, sehingga ketika kita menurutinya, kita hanya akan menjalankan dorongan hati kita sendiri. Sederhananya, saat hati kita menyatu dan bekerja sama dengan Kristus, hal itu berdasarkan pilihan kita sendiri. Kuasa memilih kita gunakan. Kita memilih untuk bersatu dan bekerja sama dengan Kristus. Apa hasilnya? Kehendak Kristus menjadi kehendak kita, dan saat kita melaksanakan apa yang di dalam hati kita, itu layaknya dari diri kita sendiri. Inilah artinya menjadi manusia baru, inilah maknanya penurutan yang mendatangkan keselamatan. Bukan karena kuat diri, tetapi karena kuasa Kristus. Kita mau menerima Kristus bekerja dalam hati kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 322 paragraf 2. Dengan kewajiban ketaatan pada hukum kerajaannya, Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan kegembiraan kepada umat-Nya. Dia mengajari mereka bahwa kesempurnaan karakter yang Dia perlukan hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Penurutan akan hukum Allah akan memberikan kepada kita limpah berkat dan teristimewa keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena penurutan akan hukum Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya mendatangkan kesempurnaan karakter, dan kesempurnaan karakter
adalah syarat untuk mewarisi kerajaan sorga. The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 berkata, "Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah mewarisi kerajaan sorga." Bagaimana caranya untuk memiliki karakter yang sempurna? Apakah dengan penurutan akan hukum Allah dengan kekuatan diri sendiri? Tentu tidak. Kita ingat tadi bahwa kuasa Kristus yang kita perlukan. Itu sebabnya God's Amazing Grace halaman 239 paragraf 3 menyatakan, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Dan tidak hanya untuk menyatakan karakter yang sempurna dalam kehidupan kita, Roh Kristus juga kita perlukan untuk menuruti hukum Allah. Sebab itulah kuasa Kristus. This Day with God, halaman 19 paragraf 3 berkata, "Kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus." Dalam menuruti hukum Allah, kita perlu Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah yang telah menghidupkan penurutan yang sempurna kepada hukum Bapanya. Sehingga Yesuslah satu-satunya manusia yang memiliki karakter yang sempurna. Karenanya, agar dapat menuruti hukum Allah yang mendatangkan kesempurnaan karakter dan untuk dapat memiliki karakter Kristus yang sempurna, hanya satu yang kita perlukan, yaitu kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Inilah kuasa Kristus yang bekerja dalam hati, sebab penurutan hukum adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi semua, sebab dalam menuruti hukum membawa sukacita bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Sebab inilah keselamatan. Penting bagi kami untuk menuruti akan hukum-Mu, ya Bapa. Sebab hukum-Mu adalah salinan karakter-Mu, dan dengan menuruti hukum Engkau, ya Bapa, kami memiliki karakter yang sempurna. Tapi itu semua bukan hasil usaha kami. Penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati. Sebab penurutan akan hukum adalah pekerjaan hati, yaitu pekerjaan hati kami bersama Kristus. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Kristus yang jadi. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ubahkan kami. Biarlah masing-masing kami menjadi umat-umat-Mu yang menuruti akan hukum Allah, yang menjadikan kami umat-umat yang sempurna karakter. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.